Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabela dengan NPM 1911090015, kelas Fisika 5D dengan mata kuliah Fisika Komputasi, dosen pengampu Bapak Ardian Ashari, MPD. Materi yang pertama yaitu 2.3.1, yaitu tentang gaya kolum antar muatan. Newton menemukan bahwa dua buah massa saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan perkalian dua massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak keduanya. Fenomena ini dikenal dengan hukum gravitasi universal Newton dengan rumus F sama dengan Q1 dikali dengan Q2 per R kuadrat, di mana Q1 adalah muatan listrik partikel pertama dan Q2 adalah muatan listrik partikel kedua. R adalah jarak antar dua muatan, sedangkan K itu konstanta gaya kolum. Satuan muatan listrik antar kolum, nilai konstanta kolum adalah K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per E kuadrat. Arah gaya antar muatan listrik sejajar dengan garis hubung dua muatan kolum. Gaya antar muatan listrik itu dinamakan dengan gaya kolum. Berikut adalah pengoperasian MATLAB pada materi 2.3.1, yaitu tentang hukum kolum antar dua titik, di mana nilai epsilon 0-nya itu adalah 8,854 E-12, nilai KC atau konstanta kolumnya itu adalah 1/4 dikali dengan pi dikali dengan epsilon 0, nilai Q1-nya itu adalah min 1 E-13, nilai Q2-nya itu adalah positif 1 E-10, dan nilai R-nya itu adalah min 12 dibagi dengan 0,1 dibagi dengan 12 dikali dengan 1 E-12, di mana F itu sama dengan KC atau konstanta kolum dikali dengan Q1 dikali dengan Q2 per R kuadrat, di mana X labelnya itu adalah jarak dalam satuan meter, Y labelnya itu adalah gaya kolum dalam satuan Newton, sehingga menghasilkan gambar atau grafik pada MATLAB tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada gambar ini distance jarak kanannya itu adalah 0, 0,5, 1, dan 1,05. Sedangkan distance jarak kirinya itu adalah 0, min 0,5, min 1, min 1,5. Gambar ini itu adalah gaya kolum dalam row statistik sebagai hukum kuadrat terbalik. Nah, materi yang kedua itu adalah 2.3.2, yaitu tentang kolum gaya antar muatan menggunakan loop. Bunyi hukum kolum sendiri itu adalah besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antar dua benda bermuatan listrik, berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua benda bermuatan. Pada gambar ini dijelaskan bahwa dua muatan yaitu Q1 dan Q2 yang berada pada jarak R satu sama lain dalam ruang hampa udara. Jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang sama, maka kedua muatan akan saling tolak-menolak. Contohnya seperti gambar A, yaitu muatan Q1 dan Q2 sama-sama positif. Makanya, muatan Q1 itu mendapatkan gaya tolakan sebesar F12 ke kiri akibat interaksi dengan muatan Q2. Sementara itu, muatan Q2 mendapatkan gaya tolakan F21 ke kanan akibat interaksi dengan muatan Q1. Begitupun yang terjadi pada gambar B. Muatan Q1 dan Q2 sama-sama bernilai negatif, sehingga terjadi gaya tolak-menolak pada masing-masing muatannya. Sebaliknya, jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang berbeda, maka kedua muatan akan saling tarik-menarik. Contohnya seperti pada gambar C. Muatan Q1 positif dan muatan Q2 itu nilainya negatif, sehingga terjadi interaksi saling tarik-menarik antar dua muatan. Muatan Q1 itu ditarik oleh muatan Q2 dengan gaya F12 ke kanan, sedangkan muatan Q2 itu ditarik oleh muatan Q1 dengan F21 ke kiri. Baik, di sini kita akan mengoperasikan materi 2.3.2 pada MATLAB, yaitu tentang program untuk menghitung gaya kolum antar muatan. Sesuai perintah, di sini kita disuruh untuk memasukkan
enter your username. Di sini saya memasukkan nama saya sendiri, yaitu Anissa Nabela. Untuk enter the number of change, di sini itu nilainya itu adalah 2. For charger 1, enter position, nilai X-nya itu adalah 3 dan nilai Y-nya itu adalah 2. Sedangkan enter change-nya itu adalah 1. For change 2, untuk enter position-nya itu nilai X-nya itu adalah 2, sedangkan nilai Y-nya itu adalah 3. Dan untuk enter change in C, itu nilainya itu adalah min 2. Pada gambar atau pada grafik ini itu menunjukkan bahwa X itu adalah komponen yang bernilai negatif, sedangkan Y itu adalah komponen yang bernilai positif. Nah, pada benda kedua itu sebaliknya. X itu adalah komponen yang bernilai positif, sedangkan Y adalah komponen yang bernilai negatif. Di mana grafik ini adalah posisi dari benda pertama dan kedua, dengan Q1 itu bernilai 3 dan Q2 itu bernilai 3. Di mana Q1 itu akan menarik Q2 dan sebaliknya Q2 itu akan menarik Q1. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang 2.3.3, yaitu tentang bidang karena distribusi muatan diskrit dan garis. Gaya kolom di sekitar suatu muatan listrik itu akan membentuk medan listrik. Dalam membahas medan listrik itu digunakan pengertian kuat medan. Untuk medan gaya kolom, kuat medan listrik itu adalah vektor gaya kolom yang bekerja pada satu satuan muatan yang kita letakkan pada suatu titik dalam medan gaya ini dan dinyatakan dengan E. Muatan yang menghasilkan medan listrik itu disebut dengan muatan sumber. Misalkan, muatan sumber itu berupa muatan titik Q. Kuat medan listrik yang dinyatakan dengan E pada suatu vektor posisi R terhadap muatan sumber tersebut. Itu adalah medan pada satu satuan muatan uji. Bila kita gunakan muatan uji sebesar Q aksen, itu nilainya 0 pada vektor posisi R relatif terhadap muatan sumber. Kuat medan harus sama dengan rumus E vektor R vektor sama dengan F R dikali dengan Q aksen per Q topi. Itu sama dengan Q sama dengan 4 V epsilon 0 R topi. Yang pertama itu ada distribusi muatan diskrit. Sesuai dengan pengertiannya, diskrit itu artinya terpisah, yaitu muatannya tunggal. Analisis medan elektrostatisnya itu dilakukan dengan menghitung resultan gaya kolom dari masing-masing gaya. Distribusi muatan diskrit ini biasanya disebut sebagai distribusi muatan listrik. Dan yang kedua ada distribusi muatan kontinu. Sesuai dengan namanya, kontinu itu artinya bersambung. Muatannya bersambung pada suatu panjang luasan atau volume tertentu. Jika distribusi muatan tersebut adalah kontinu, maka medan yang ditimbulkan di setiap titik P dapat dihitung dengan membagi elemen-elemen yang sangat kecil dengan dq, atau medan dE atau R yang ditimbulkan oleh setiap elemen akan dihitung dengan memperlakukan elemen-elemen tersebut sebagai muatan titik. Nah, di sini kita akan mengoperasikan MATLAB pada materi 2.3.3 yaitu tentang bidang karena distribusi muatan diskrit dan garis. Pada gambar pertama, kita diperintahkan untuk mengiris data X, Y, Z, dan logaritma E, dan menggambar irisan untuk data volumetrics. Di sini kita diperintahkan untuk menentukan X, Y, dan Z sebagai data koordinat, dan menentukan X slice, Y slice, dan bayangan interp. Memvariasikan warna di setiap segmen garis dengan menginterpolasi indeks peta warna atau yang melintasi garis.
Peta color map itu menyetel peta warna untuk gambar saat ini ke salah satu peta warna yang telah ditentukan sebelumnya, medan listrik, pada titel medan listrik atau medan logaritma karena muatannya berada pada titik asal. Pada gambar kedua, itu ada bayangan interp, peta warna HSV, X label yang berupa X, Y labelnya itu adalah Y, dan Z labelnya itu adalah Z, di mana titel atau medan listrik atau besar logaritmanya itu karena muatan garis panjang sumbu Z, sumbu persegi. Ada bilah warna, itu diputar seperti pada gambar kedua. Sekian video praktikum dari saya. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fisika Komputasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.